Kali ini ada info tentang jadwal seleksi CPNS dan PPK tahun 2021. Jadi ini hasil dari rancangan atau agenda yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB ya. Jadi dari hasil rapat atau hasil diskusi rapat mereka itu dibentuklah suatu jadwal seperti yang tertera pada layar handphone atau layar monitor kalian. Jadi kegiatan berlangsung dari tanggal 30 Mei dan berakhir pada bulan Desember 2021. Tentu saja tahap yang pertama adalah pengumuman seleksi, itu dari 30 Mei sampai 13 Juni. Kemudian pendaftaran seleksi dari 31 Mei sampai 21 Juni. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya 1 Juni sampai 30 Juni. Masa sanggah 1 Juli sampai 11 Juli. Kemudian pelaksanaan tes SKD-nya ini melalui chat ya, pakai komputer ya nanti ya. Dari bulan Juli sampai September. Ini tergantung instansi atau kantor yang membuka lowongannya ya. Karena tidak semua kantor atau tidak semua instansi nanti yang memiliki formasi untuk CPNS itu sendiri. Kemudian tahap yang keempat itu adalah bukan tahap, tapi ini seleksi kompetensi PPK non guru. Nah, ini pakai CAT juga. Kemudian seleksi kompetensi P3K guru, nah, CBT dari Kemendikbud. Nah, jadi kalau untuk guru itu nanti tesnya itu dari Kemendikbud ya. Karena guru itu sendiri kan sebenarnya profesi pada masing-masing bidang, seperti bidang studi tertentu ya. Ini terbagi jadi tiga gelombang, tes 1, tes 2, dan tes 3 ya. Kemudian ada pelaksanaan SKB CPNS. Nah, jadi dari SKD seperti tahun-tahun sebelumnya nanti akan di ranking berdasarkan standar passing grade-nya. Nah, untuk passing grade-nya nanti ada. Kemudian pengumuman akhir dan masa sanggah di bulan November, penetapan NIP di bulan Desembernya. Selanjutnya kalau ini kecepatan kan bisa pause dulu ya, di pause dulu, dibaca dulu gitu kan. Nah, ini ada ketentuan umum CPNS. Jadi ini ketentuan umum yang sudah ada dari ya sebelum-sebelumnya juga seperti inilah. Usia minimal 18 tahun sampai 35 tahun. Kemudian jabatan CPNS untuk dokter gigi, dokter pendidik klinis, dokter spesialis, kemudian dosen itu umurnya sampai 40 tahun paling tinggi ya. Kemudian ada pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, jadi tidak pernah masuk bui atau masuk ke lapas atau masuk ke penjara gitu ya. Jadi tidak pernah dihukum lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun gitu ya. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat. Sekian dari ini nih. Nah, ini biasa, ini sudah ada juga dari tahun-tahun sebelumnya ya. Bukan merupakan anggota parpol ya, bukan parpol, bukan kedudukan CPNS, PNS ya, ngapain juga kan, masa udah CPNS mau daftar lagi, ngapain ya. Kemudian sehat jasmani itu nanti dibuktikan untuk kalau sudah lulus ya, nanti ada surat keterangan sehat secara menyeluruh itu nanti kalau sudah dinyatakan lulus. Pelamar bersedia tempatkan seluruh wilayah NKRI atau instansi ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, ini nanti ada surat pernyataannya. Kemudian ketentuan yang terakhir itu calon pelamar hanya dapat memilih 1 instansi dan 1 formasi jabatan saja. Jadi tidak bisa 2 instansi ya, dan 1 jabatan saja. Kemudian ketentuan SKB CPNS. Nah, ini jadi SKB-nya. Proporsi nilai yang akan digunakan tuh sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 40% SKD, kemudian SKB-nya 60%. Nah, nanti baru ditotalkan, kemudian setelah total baru di ranking. Jadi seperti itu ya bobot penilaiannya. Kemudian ini tentuan SKB, siapa yang berhak melanjutkan ke SKB gitu ya. Pemerintah daerah hanya diperkenankan menambah 1 jenis tes selain SKB dengan cat dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan jenis tes berupa wawancara. Jadi Pemda itu tidak ada tes wawancara. Yang ada wawancara itu nanti instansi pusat, kementerian. Jadi kalau kalian melamar di Pemda itu tidak ada
tes wawancara. Tapi kalau kalian melamar di instansi pusat, kementerian pusat, itu nanti akan ada tes wawancaranya. Dalam hal instansi melakukan SKB tambahan untuk CPNS selain dengan metode CAT, instansi harus membuat pedoman pelaksanaan dan disampaikan kepada Kemenpan RB ya, selambat-lambatnya 28. Nah, ini bukan urusan kita. Ada pun bentuk kelulusan akhir. Nah, ini kelulusan akhir itu seperti ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk standar SKD-nya atau batas ambang kelulusannya mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Yang ada wawasan kebangsaan, ada kemampuan intelijensi, sama kemampuan kepribadian ya. Nah, jadi kalau masih bingung bisa dicari informasi tentang yang tahun lalu. Kalau saya tidak salah ingat itu nanti 75 untuk kemampuan kebangsaan, 70 untuk yang intelijensi, kemudian yang 143 itu kalau tidak salah untuk psikologinya, untuk kepribadiannya. Nah, ini ada ketentuan umum untuk P3K. Nah, ini kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini ada formasi baru ya untuk tahun 2021 ini CPNS kita mengenal istilah P3K. Kalau P3K ini beda dengan CPNS, beda dengan PNS ya, karena mereka nanti ada perjanjian kontrak kerjanya. Sementara kalau untuk CPNS ini kan sampai benar-benar pensiun, sampai umur pensiun 58 tahun, 60 tahun, atau berapa 56 tahun, 58 tahun sama 60 tahun kalau tidak salah pembagian umur pensiun CPNS, umur pensiun untuk PNS atau ASN itu. Sementara untuk P3K ini dia pakai perjanjian kerja kontrak, sama seperti kayak pegawai swasta, cuman hak-haknya itu sama dengan ASN ya, sama dengan PNS hak-haknya. Ini bisa kalian baca. Kemudian ini rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Ini mereka ada tes wawancaranya ya. Kemudian ada passing grade juga. Kemudian ini juga materi untuk P3K. Ini bisa di pause ya kalau saya terlalu cepat. Ini khusus untuk P3K guru. Nah, jadi guru ini nanti yang banyak kriterianya, dari guru honorer, THK 2, guru honorer yang masih aktif mengajar sekolah negeri, yang terdaftar di Dapodik ya. Kemudian guru yang aktif mengajar di sekolah swasta, kemudian juga terdaftar di Dapodik ya. Kemudian lulusan pendidikan profesi profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi kalau lulusan PPG itu bisa daftar ke P3K untuk guru ya. Jadi tidak perlu mengajar ataupun tidak perlu berstatus sebagai guru. Jadi yang penting punya sertifikat pendidikan profesi guru sudah boleh didaftar. Tes dilaksanakan sebanyak 3 kali ya. Nah, kemudian ini alur tahapan untuk seleksi P3K guru. Nah, jadi dari honorer, dari guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, lulusan PPG, mereka semua bisa daftar di sini. Nanti tes pertama, tes kedua, tes ketiga, kemudian pengisian formasi kosong. Nah, jadi kalau ada yang kosong bisa diisi sama P3K ini. Nah, ini beberapa nilai tambahan ya, nilai tambah afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K guru. Jadi untuk P3K guru ini nanti akan dapat nilai tambah. Pertama yang punya sertifikat pendidik. Itu nilainya bertambah 100% kalau sudah punya sertifikat pendidik. Usia juga mempengaruhi, dia juga bertambah, tapi cuma 15% ya. Kemudian ada disabilitas 10%, kemudian guru honorer 10%. Oke, itu tadi informasi tentang jadwal pelaksanaan sama ketentuan-ketentuan umum. Semoga di tahun ini semuanya lancar ya. Jangan sampai kayak tahun lalu yang tahun 2019 itu sempat terbengkalai gara-gara corona ya. Jadi kalau dilihat CPNS yang tahun 2019 itu baru diangkatnya itu selesai tahun 2020. Seharusnya tahun 2019 itu sudah bisa selesai mereka. Tapi gara-gara corona menghambat mereka untuk menyelesaikan segala administrasi yang harus diselesaikan ya. Semoga saja pada tahun ini
pelaksanaannya lancar, jadi sesuai dengan jadwal. Makanya tidak ada CPNS tahun 2020. Dia ngelompat tahun 2021. Karena 2020 tahun lalu itu benar-benar masa yang sangat apa ya kita sebut ya, masa wabah pandemi yang benar-benar ribet gitu. Oke, sekian informasinya, semoga bermanfaat. See you again.